Halo sobat, kita udah sampai di rumah Bro Kamal nih ya, budidaya ikan dan kutu air. Rumahnya lumayan asri juga, di depan rumah sudah ada ikan-ikan yang lucu-lucu ini ikannya ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini dia Bro Kamal nih, pembudidaya kutu air dan ikan. Ikan apa aja nih Mas? Nah, kalau ikan belum banyak. Oh. Yang paling penting kutu airnya dulu. Kutu airnya dulu ya. Iya. Kalau ikan gampang nanti kalau kutu airnya udah ada. Oh, ini dia nih produk yang mau didemokan ya. Bagaimana cara membudidaya kutu air hanya dengan media kolam ukuran 70 cm kali 2 meter. Katanya sih nggak habis-habis nih, ada terus. Oke sob, karena durasi cukup panjang, takutnya kalian bosan, maka saya buatkan cuplikan ya, yang penting-penting saja ya, cara beternak kutu air dengan Kutir Pro khusus untuk pemula ya. Oke, langsung. Pertama kita siapkan wadah baskom, lalu tuangkan air bekas ya. Yang penting tidak mengandung deterjen ya. Lalu kita ini dedak disaring ya secukupnya ya, karena kalau berlebih nanti airnya akan berlendir. Nah, Kutir Pro cukup 10 mili untuk ukuran baskom ini ya. Lalu aduk. Setelah diaduk, diamkan selama 1 jam ya. Oke, setelah 1 jam masukkan indukan ya, indukan kutu air, karena Kutir Pro ini hanya membantu tumbuh kembang atau mempercepat berkembang biaknya kutu air. Seperti kita ketahui, kutu air itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Oke, berikut ini adalah video-video hasil setelah 2-3 hari. Hasil dari Kutir Pro, produk dari Bojong Farm. Kita lihat hasilnya setelah 4 hari. Kutir sangat banyak, siap dipanen untuk anakan burayak. Kita lihat sendiri di sini. Testimoni Kutir Pro, media drum plastik, baru 2 hari. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ya videonya ya. Mudah-mudahan ilmu dari Bro Kamal ini berguna bagi kita-kita ini yang lagi belajar membuat kutu air. Belas kutu airnya ya. Oke, saya ngeri handphone saya nyemplung ini. Belum balik modal salahnya. Nah. Oke. Tuh.
Untuk produksi kutu air yang lainnya sepertinya tidak terlihat ya untuk produk lainnya, tapi dengan menggunakan Kutir Pro ini terlihat jelas kutu airnya lebih besar dan cocok untuk breeder untuk yang umur berapa bulan ya. Kalau buat ini ya kan ada yang halus banget. Wah, udah merah ya, udah siap panen. Ternyata beliau aktif di lembaga penyuluhan juga ya. Bisa diceritain Pak? Dari mana ceritanya nih? Dari mana ceritanya? Itu ada lembaga-lembaga gitu, maksudnya apakah dulu pernah melatih atau pelatihan atau bagaimana? Oh iya, 2012 saya di lembaga pelatihan perikanan. Jadi kalau bahasa orang perikanan itu P2MKP, jadi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan. Tapi sebenarnya bukan bidang yang sekarang saya kerjakan, yaitu cerita di belakang lah gitu. Kemudian kalau soal ini lembaga pelatihan kerja ISIS Mandiri ini, kaitannya sama kegiatan di masyarakat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Itu pun sama, beberapa tahun kemarin udah vakum, jadi saya lebih milih di usaha ikan hias sehari-hari. Nah, untuk produknya ini Pak, bisa dijelaskan Pak cara menggunakannya nih produk. Ini produk andalan ya sekarang ini ya, lagi maju-majunya ya ini ya. Dari beberapa produk yang saya punya, ya ini yang lagi itu karena memang sekarang cupang lagi tren ya. Cupang lagi tren. Otomatis kalau untuk breeder cupang itu dia sangat butuh namanya kutir atau kutu air. Ketersediaan kutu air itu di alam itu tergantung dari cuaca. Artinya pada saat musim hujan dia bisa banyak, tapi pada saat musim panas dia bisa banyak, tapi pada saat musim hujan biasanya dia punah. Kalau misalnya kutu airnya punah, bagaimana terus dengan usaha ikan cupang atau para breeding ini? Nah, makanya saya coba membuat racikan, dasarnya sih pupuk organik cair atau POC yang kemudian saya aplikasikan di budidaya kutu air. Alhamdulillah hasilnya 2-3 hari kelihatan kayak gitu. Oh iya, apakah ini bisa diterapkan atau digunakan untuk pemula seperti saya misalnya yang belum pernah pakai? Bisa mudah. Sebenarnya pupuk Kutir Pro ini sangat mudah penggunaan. Aplikasinya sangat mudah. Dengan Kutir Pro itu nggak perlu pakai kotoran ternak dan nggak perlu pakai bahan kimia, karena memang Kutir Pro ini bakteri yang sudah aktif, bakteri yang sudah kita aktifkan dan kita kemas. Jadi dia cuma butuh makan berupa air dedak atau dedak yang dikasih air terus diperes. Sementara kutu airnya sendiri memang harus juga dikasih pakan. Jadi bukannya dengan Kutir Pro ini terus kutu airnya timbul begitu saja, enggak. Memang harus ada starter, harus ada indukan. Tapi di dalam 2-3 hari proses budidaya kutu air biasanya itu dari misalkan 2 sendok makan starter kutu air yang kita kasih dengan media kolam seperti ini sekitar 80 kali ya, taruh misalkan 2 meter ini, 80 kali 2 meter ini, itu cukup 1 sendok makan dan hasilnya ini udah 1 bulan. Saya nggak habis ini udah 1 bulan. Ya masalah habis itu relatif, artinya kalau burayaknya jumlah yang harus dikasih pakannya banyak, ya pasti memang harus banyak juga produksi kutu airnya. Tapi saya rasa dari hasil budidaya kutu air yang sudah dijalani dengan produk Kutir Pro itu, alhamdulillah kutu air mau musim panas mau musim hujan alhamdulillah tersedia. Oh iya. Untuk pemula nih Pak, bisa didemokan Pak cara proses tahap-tahap pembuatannya? Bisa. Ada dua jenis budidaya kutu air. Budidaya kutu air di luar ruangan atau di ruangan terbuka. Dan yang kedua budidaya kutu air di dalam ruangan atau indoor. Cuma memang biasanya budidaya kutu air di dalam ruangan itu hasilnya tidak maksimal, tidak sebanyak seperti yang di luar ruangan.
beberapa faktor alam lainnya mungkin itu. Cuma yang jelas untuk pemula itu bisa diaplikasikan Kutir Pro ini untuk para pemula itu bisa menggunakan bak itu atau menggunakan bekas ya wadah-wadah seperti inilah gitu kan, bahkan bisa juga di pakai wadah akuarium kaca misalkan kayak begitu. Ini kita demokan sekarang. Boleh ya. Boleh. Demo nanti saya ini. Yang pertama kita cari air yang udah nggak kepake. Air yang nggak kepake. Contoh, sekarang saya mau ganti air buat wadah cacing. Wadah cacing saya harus diganti airnya. Jadi nanti saya pakai di sini. Kalau menggunakan air baru dari keran itu kurang bagus gimana? Bisa saja. Tapi saya rasa kalau misalnya kita pakai air baru, toh kita juga punya air bekas yang hasilnya lebih bagus gitu kan. Kenapa kita harus pakai air baru kalau ada air yang sudah tidak terpakai? Selama itu tidak mengandung bahan kimia atau mengandung deterjen atau sabun, itu bisa untuk budidaya kutir. Jadi yang dibawa lah saya. Ini bagus banget loh, Chef. Bekas-bekas cacing ini bagus banget. Ini terus tambah lagi air bersih misalkan. Ini air bersih. Nah, Air tanah ya ini ya? air tanah. Kalau air pump nggak recommended ya? Air pump biasanya dia pakai kaporit ya, atau pakai bahan kimia. Jadi tidak disarankan lah. Bisa dicepetin durasi ini? Tuh lihat kan begitu diaduk tuh lihat. Simpan cacing, ini air bersihnya. Ini. Terus kita ambil dedak. Kita ambil dedak. Dedak ini fungsinya apa? Buat pakan awal ya apa? Ini media hidupnya bakteri Kutir Pro. Oh. Media hidupnya. Media hidup buat, Ya. buat bakteri yang ada di Ya produk kalau Kutir Pro itu. misalnya media hidupnya nyaman, pastinya dia akan berkembang biak. Nah ini Kenapa Pak? Gembung gini Pak botolnya. ini bakteri aktif yang dikemas. Jadi bukan bakteri tidur. Kutir Pro itu adalah bakteri aktif yang dikemas. Jadi udah nggak perlu lagi pakai pakai aktivasi lah, apalagi pakai segala kotoran apa ada yang juga pakai urea juga gitu. Kita cukup kayak gini aja udah. Pelan-pelan bukanya karena dia sedikit mengandung gas. Tuh, pelan-pelan bukanya sampai keluar dulu gasnya. Udah. Nah untuk ukuran segini kira-kira berapa itu? Pakai ini. Oh Iya. ini ukuran berapa mili? Kira-kira 10 mili lah. Oh, 10 mili. Kira-kira 10 mili lah. Ya. Satu. Cukup. Tutup kembali. Penyimpanannya harus di tempat teduh, jangan kena sinar matahari langsung. Karena ketika kena sinar matahari langsung, bakterinya akan mati. Bakteri yang terkandung di kemasan ini. Oh, seperti Yakult gitu ya, bakteri aktif ya? Ya, betul. Kalau untuk minuman ya? Betul, ini seperti Yakult. Kalau ini berarti ada kadaluarsanya juga dong? Ada, ini antara 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Tapi untuk kemasan seperti ini biasanya 1 kali pakai cukup untuk ukuran kolam 2 kali 3 atau misalkan 1 kali 2 meter
gitu. Ini sekali pakai karena memang aturan pakainya di sini itu 250 ml itu per meter kubik. Diperkira, tapi dia butuhnya bukan dalam, dia butuhnya adalah luas. Jadi kolamnya bukannya dalam tapi kolamnya luas. Jadi di sini ada keterangan 200 ml per meter kubik, itu artinya 200 mililiter per 1000 liter air. Nah, Rekomendasi untuk 1 meter kubik itu tinggi airnya berapa senti ya? biasanya kalau ukuran akuarium itu 80 kali 80 tingginya sekitar 40 cm. Oh, jadi berarti nggak perlu dalam-dalam ya? Iya, nah, kayak gitu. Ya udah, Kutir Pro kasih air redak tadi cukup segenggam kurang ya buat ukuran vaksin. Diaduk dulu, dan diaduk. Kalau masalah alat buat ngaduk terserah ya, karena kebetulan adanya ini jadi saya pakainya ini. bisa kayu, bisa. Ya, atau pakai tangan langsung sendiri nggak apa-apa. Yang penting dia teraduk judulnya. Gitu. Masalah putaran adukan pun nggak usah dimasalahkan. Mau putar ke kiri atau mau putar kanan itu terserah. Kita dah habis diputar, tunggu sebentar sekitar 1. Tapi baiknya searah jarum jam ya. Tetap ngelawan. Harus yang seperti tawaf jadinya gitu. Dah biasanya udah kayak gini, kita tunggu dulu, kita kira 1 jam. 1 jam ya. 1 jam kita ngapain dulu nih Pak? Ngopi dulu. Ngopi dulu. Oke. Iya, Ngopi dulu, kopinya udah siap tuh, hidangan. Udah 1 jam nih bro, selanjutnya apa ini? Nah ya. Sorry. Udah 1 jam. Sebenarnya Itu- kurang dari 1 jam pun nggak apa-apa. Oh, Cuma- lebih juga nggak apa-apa ya, misalnya kelupaan gitu. Oh, iya, karena masalahnya kita kan cuma mau mengaktifkan, bukan mengaktifkan, itu udah aktif. Cuma mau biar dia berkembang biak dulu selama 1 jam. Dengan bidangnya itu ya. Iya, dengan 1 jam itu ya biar berkembang dulu. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa langsung kasih starternya. Starternya. Jadi budidaya kutir itu nggak muncul, kutir itu tidak muncul begitu Dari saja. dedak itu ya, tapi harus ada indukannya ya. Atau dari atau dari kutir pro-nya memunculkan kutu air itu nggak juga, dia harus tetap dikasih starter. Cuman pemberian starternya ini jumlahnya sedikit sekali. Kalau untuk ukuran bak sih itu cukup segimana? Cukup segini, 1 sendok teh. Nih, 1 sendok teh gini cukup. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Gitu. Ya. Sudah, kita diamkan saja. Nyampur ada jentik nyamuknya juga. Ya, relatif ya. Kalau budidaya kutirnya udah cukup lama, pasti dia juga akan didatangi oleh jentik, nyamuk. Tapi selama kutu airnya banyak atau kutirnya banyak, jentik tidak akan mendominasi. Tapi sebaliknya, kalau jentiknya sudah mendominasi, maka kutu airnya akan punah. Berarti itu bagian cara merawat atau Ya, gimana? perawatan. Jadi pagi hari nyamuk itu nelornya malam biasanya. Nanti kalau pagi dicari deh tuh telur nyamuknya terus dibuangin. Itu rajin. Kalau nggak mau jentiknya banyak. Kalau mau sekalian ada kutir ada jentik ya udah biarin aja. Kan dapat 2 jadinya. Kalau lu pasangin kawat nyamuk bisa ya? Bisa. Bisa pasang kawat nyamuk. Yang paling penting itu dia nggak kena air hujan. Dia butuh cahaya sekitar 25% atau 20%. Artinya di dalam ruangan bisa. Oh, di ruangan seperti ini bisa ya? Nah, di dalam Ada cahaya dari atas Iya. ini. misalkan, tapi caranya tetap kayak tadi, air, terus kasih peresan dedak, terus kasih kutir pro, itu Kalau ini kan starter relatif terbuka. Terus kalau hujan bagaimana? harus ditutup. Oh, ditutup tetap. Ya, tetap ditutup. Harus ditutup. Air hujan itu kenapa mengandung apa? Sehingga membahayakan, Biasanya atau karena takut luber aja terus kutu airnya menghilang? bisa begitu, tapi biasanya air hujan itu asamnya tinggi ya. Oh, air sana. Kandungan asamnya tinggi, jadi dia mungkin itu yang nggak bisa dipakai buat tempat hidup sama kutu air.
Dia lebih bagus tuh memang kalau dibuat diambil itu tuh malam. Cuma memang kalau kekurangannya kalau malam hari itu, kalau malam hari itu memang kekurangannya, jadi anakannya juga ikut, anakan kutu airnya jadi keserok semua, jadi cepat habis. Itu. Oh itu ada ukuran-ukurannya ya? Iya. Jadi usahain juga memang kalau ngambil kutu air, ya jangan langsung dipanen total gitu, biar dia juga masih tetap bisa berkembang. Apa bro ya? Pasti ada lah. Kutu air itu makhluk hidup yang juga butuh makan. Jadi bagaimana caranya kita ngasih makan dia supaya dia tetap bisa berkembang, itu juga harus kita tahu. Jadi nggak cuma kita budidaya terus kita panen, kita nggak pernah perhatikan kebutuhan pakannya dia. Logikanya bagaimana dia bisa berkembang kalau dia nggak ada makanannya. Nah kalau saya pakainya makanan itu ini, pakai pelet lah. Astor. Pakai pelet. Oh beda isinya. Pakai pelet ukuran kecil lah. Kirain. Ini Oh. gitu. Biasanya ngasih makannya itu sore. Sore karena dia biasanya aktifnya malam hari. Untuk ukuran kolom segini kasih aja 2 sendok makan. Atau diperkirakan itu bisa jadi 2 sendok makan. Ditabur saja. Udah. Sehari berapa kali itu? Biasanya saya 2 hari sekali malah. Oh 2 hari sekali. Oh Iya. jadi irit juga makannya ya? Isinya itu 2 hari sekali. Kalau nanti dirasa jumlah atau populasi kutu airnya itu sudah berkurang, atau misalnya ada air lain masuk yang mengakibatkan punah, ini kembali ke proses awal tadi. Oh pengurasan dong? Ya lebih baik dikuras saja. Misalkan ada ada deterjen, air deterjen masuk nggak sengaja atau gimana, terus atau misalkan justru saya kalau pakai kotoran ternak ini pernah ngalamin kepunahan. Jadi dikasih kotoran ternak malah habis itu. Gitu. Jadi ya udah, memang kita artinya tanpa kotoran ternak, tanpa bahan kimia. Oke, untuk kembali ke baskom, ini akan terlihat berapa hari ya setelah proses yang tadi itu ya? Biasanya 2 hari atau 2 hari. Coba nanti malam karena biasanya malam dia akan keluar kalau dia pakai Ini kan senter. baru beberapa jam, maksudnya dari berapa jam dari sekarang nih? Biasanya antara 4 sampai 5 jam itu dia udah kelihatan. Oh udah kelihatan? Udah kelihatan. Nanti bisa merah lah ini. Nanti enaknya emang lihatnya malam pakai senter. Nanti kayak gimana itu perkembangannya. Itu lebih kelihatan kalau malam. Itu siap panen dalam berapa hari? 3 hari, 3 sampai 4 hari. Oh iya, mesti diingat satu. Usia kehidupan kutu air itu atau kutir itu dia cuma 4 hari. 4 hari. Cuma 4 hari dia. Jadi pada saat kita mulai ini, hitung saja hari ketiga itu kita udah harus mulai panen. Maksudnya 4 hari mereka mati? Di usia 4 hari dia mati. Nah, terus bagaimana dengan yang hidup? Berarti yang hidup itu anak-anaknya yang terus sebelum 4 hari, berarti yang hidup itu berarti usianya sebelum 4 hari. Jadi kalau kita biarin aja, dia 4 hari itu bisa punah. Pendek juga ya umurnya? Pendek, umurnya pendek. Kalau kutu air itu sama dengan umur nyamuk. Nyamuk 4 hari? Ya. Tapi di rumah selalu ada ya? Nah itu tadi, yang 4 hari meninggal diganti sama yang nah, itu. Sebenarnya kutu air itu jadi ngikut apa ya? Jadi ikut-ikutan trending itu karena trennya budidaya cupang. Padahal dari dulu itu budidaya yang namanya budidaya ikan itu, terutama ikan hias, itu pasti butuh kutu air. Perbedaannya dari tiga pelaku usaha perikanan itu ada breeding, ada penetesan, yang kedua itu ada pembesaran, yang ketiga itu ada pemasaran. Yang pertama itu di breeding, terutama orang-orang breeding, para breeder itu butuh sekali yang namanya kutu air, karena kutu air itu menjamin kelangsungan hidup burayak ikan. Nah contohnya kayak gini. Bawa senter aja. Senterin tahap.
contohnya kayak gini. Ini burayak ikan cupang. Nah, ini burayak ikan cupang. Oh, halus sekali ya. Nah, dia otomatis ini butuh yang namanya kutu air. Itu. Dan dia wajib. Ada sih pakan lain kayak macam apa namanya serbuk, pelet nol ya, yang memang belum granul. Atau ukurannya masih bentuk powder. Ada itu, ada juga yang pakai susu bubuk bayi. Ada juga pakai apa telur bebek dicampur lah katakan. Tapi bentuknya cair. Nah, ini contoh dari yang membutuhkan yang namanya kutu air. Untuk kutu air itu sendiri bisa dikemas nggak sih? Bisa. Misalnya untuk diperjualbelikan Bisa. atau gimana? Bisa Dikemas. tapi cuman rata-rata itu walaupun pakai oksigen biasanya itu paling lama 1 jam. 1 jam. Kita jadi nggak bisa ekspor ke luar negeri kutu air itu. Oh, Kutu air fresh itu kita kecuali dibekukan. dibekukan nggak mati? Dibekukan mati dalam keadaan beku tapi masih bisa dikonsumsi. Oh gitu. Jadi dikemas terus dimasukin freezer. Itu bisa saja kayak gitu. Cuma masalahnya kan kalau burayak ikan cupang terutama itu kan butuhnya yang hidup, yang bergerak. Ketika bergerak itu menarik minat dia buat makan gitu kan. Berarti untuk keperluan starternya juga butuh yang hidup, yang Butuh segar. yang hidup, pasti butuh yang hidup. Dia nggak bisa pakai yang beku atau yang udah mati, nggak bisa. Artinya bisa dikemas tapi hitungannya nggak lebih dari 1 jam. Jadi untuk pengiriman jauh itu nggak bisa. Makanya paling ya kita untuk pembudidaya sekitar kita. Gitu. Atau untuk keperluan sendiri. Oke. Tadi rencananya tadi mau minta. Kita bisa lah, bisa. Bisa ya? Bisa kalau itu bisa. Itu memang biasanya dikasih buat orang-orang yang mau budidaya, beli Kutir Pro, nah terus sekalian sama starternya. Nah, itu maksudnya. Bisa, itu bisa. Kebetulan saya mau coba-coba nih, di rumah ada bak nganggur. Sepertinya cukup nih ilmunya ya, Bro ya. Kebetulan nih saya dari sini nggak tangan kosong ya. Saya membeli 10 liter yang curah aja, lebih murah ya. Kalau mau beli. Nah, sedang disiapkan starternya atau indukan. Nah, disiapkan starternya untuk nanti saya praktekkan di rumah ya. Oke, Bro, makasih ya ilmunya ya, mudah-mudahan berhasil.